Oke, Om, sedikit kita mau membahas lagi nih kembali. Ya, Kita sebelumnya membahas tentang ijazah Jokowi, kita masih mau nanya terkait hal yang serupa, Om. iya. Ini yang terbaru ini kan kemarin kan pihak UGM angkatan 80-an lah ya, mengadakan reuni nih, termasuk dihadiri Pak Jokowi juga. Nah, cuman ada narasi-narasi muncul kalau ini dianggap settingan gitu, Om. Nah, mungkin pandangan Om Fredrik seperti apa sih ini? Ya. Kalau saya sebagai mantan mahasiswa, reuni itu kan suatu hal yang rutin ya. Setiap universitas, setiap SMA, bahkan SMP juga ada reuni-reuni kan. Itu hal yang sangat wajar dan suatu hal yang sangat biasa ya. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang merasa sudah dibawa angin ya. Dia mungkin ketakutan ya disetting lah, seolah-olah ini disetting dan segalanya. Itu tidak ada setting apapun ya menurut saya, meskipun saya nggak kenal ya orang-orang itu siapa, mungkin ada yang kenal ya, mungkin saya nggak kenal, tapi ya menurut saya itu hal yang sangat wajar dan lumrah dan tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada orang mengatakan itu settingnya ya Anda silakan membuktikan, kan gitu kan, kalau itu settingan. Jadi kan jadi gini kan, ada namanya aktori incumbent probadium kan. Jadi istilahnya siapa yang menuduh, siapa harus membuktikan kan. Sejak semula mereka itu si yang melaporkan ke Barreskrim sendiri kan, saya udah bilang kalau saya jadi penyidik ya bilang Anda melaporkan ini palsu, mana buktinya Anda palsu kan gitu. Kalau dia mengenal alasannya mengeklaim dirinya itu ahli digital forensik, di Indonesia kita tidak mengenal, hukum kita tidak mengenal namanya digital forensik, itu nggak ada gitu. Ahli forensik digital itu kita nggak dikenal dalam hukum Republik Indonesia. Jadi nggak ada itu. Yang sekarang dikenal itu kan Puslapor Polri kan, dalam hal ini dikenal sama orang. Gitu. Kemudian kan ahli kan tidak semua orang bisa menyandang predikat ahli. Saya juga tidak berani ngomong saya ini ahli hukum kan. Ahli hukum itu adalah prosedur universitas yang memberikan, bukan saya. Bukan saya ngeklaim sendiri. Sebenarnya Silu tanya saya, oh saya ini ahli hukum. Itu berarti kan kita istilahnya kan menapukin muka tebel, mengatakan saya ini gemuk kan gitu, istilahnya kan begitu. Itu tidak benar lah. Nah, berarti kalau udah dituduh seperti itu sudah masuk unsur ada pelanggaran juga Om menurut Om Fredrik dari segi Kalau hukum? mengatakan bahwa reuni itu settingan ya jelas dalam hal ini yang mengadakan reuni punya hak kan untuk melaporkan itu pencemaran nama baik kan, pengfitnahan kan gitu. Tapi kan jelas yang itu kan kalau reuni kan pasti ada ketuanya yang mengadakan. Karena kalau pencemaran nama baik atau pengfitnahan itu kan delik aduan kan ya. Jadi harus korban sendiri yang merasa dirugikan. Atau para peserta reuni boleh melaporkan kan dia merasa dirugikan kan dengan settingnya. Oke, Om. Yang terbaru adalah hari ini jadwal pemeriksaan Rosyuri dan kawan-kawan atas laporan mantan wakil menteri Pak Paiman ya. Mereka tuh tidak hadir tuh untuk gugatan perdata ya. Itu gimana tuh artinya? Ya kalau gugatan perdata itu kan tidak ada unsur paksa ya. Tidak hadir pertama, kedua kali dipanggil lagi tidak hadir, ketiga kan berarti dipanggil melalui media kan. Berarti kalau selanjutnya ya diputus by first take. Tidak perlu ada replik duplik lagi kan gitu kan, tidak perlu ada tanya jawab kan. Tidak ada bantahan, tidak ada rekompensi kan, nggak ada segalanya ya langsung putus kan. 100% akan dikabulkan, rugi sendiri itu kalau digugat nggak datang. Berarti ketidakdatangan sendiri merugikan pihak tergugat juga, Pak? Iya, mereka itu kalau saya bilang ya mereka itu perlu pikir 10 kali ya. Karena kalau dia lagi itu panggilan kedua, kalau habis itu panggilan melalui media kan, nggak datang putus first take, 100% dikabulkan, dia tidak ada kesempatan untuk membantah. Berarti menghilangkan hak dia sendiri ya untuk Ya mengkebiri sendiri lah. Menurut saya begitulah ya. Seseorang itu kalau dalam hal dapat panggilan gugatan perdata apapun kita nggak merasa puas pun hadir. Oke. Pak Fredrik mungkin masih soal Rosyuri, apakah dia memiliki kewajiban untuk membuktikan laporannya, maksudnya Ya, kalau ini nih kalau dia menuduh ijazahnya palsu ya harus dibuktikan. Nah itu seperti apa sih? Ya karena itu kan dalam asas hukum yang berlaku ya di Indonesia kan.
siapa yang menuduh, siapa yang menuduh itu wajib membuktikan. Dalam hal bahasa hukumnya kan actoria incumbent prabodio kan gitu kan. Jadi itu sudah merupakan common sense kan, sudah merupakan suatu kewajiban. Seharusnya dalam hal ini kalau saya jadi penyidik, saya terima laporan seseorang melaporkan bahwa ini palsu, mana buktinya kan gitu. Kalau dia tunjukkan foto-foto aslinya mana, nggak ada, kita tolak gitu. Karena kan dia wajib membuktikan bagaimana analisa digital terhadap suatu foto bisa dijabarkan mengesampingkan keaslian. UGM sendiri sudah menyatakan ijazah itu asli. Di dunia ini tidak ada seorang pun, Amerika pun tidak berwenang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Murni itu 100%. Yang berhak menyatakan ijazah benar tidak itu adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Jadi siapapun nggak bisa komentar, apalagi mengatakan ini cetakan Matraman, bikin apa segala itu sudah terlalu berkelebihan fitnah. Dan jangan lupa ini adalah suatu tindak pencemaran nama baik terhadap pimpinan kita. Saya sebagai seorang warga negara Indonesia, saya merasa sangat terhina. Karena apapun terjadi, Jokowi itu kan sudah 10 tahun memimpin negara. Dia itu adalah nomor 1 di Indonesia yang wajib kita junjung, kita lindungin, dan kita dalam hal ini bukan menyembah ya, tapi kan kita harus menghormati. Meskipun dia sudah mantan, perilaku dari kita orang Asia, khususnya orang Indonesia, kita kan sangat menghormati mantan. Masa kita mantan guru kamu tendang-tendang, sekarang nggak mungkin lah. Kita ketemu guru SD, waduh Pak, maaf ya Pak ya, dulu saya mungkin nakal, pasti begitu kan. Meskipun kedudukannya mungkin dia masih guru kecil yang istilahnya dinilai seorang konglomerat mungkin kecil nilainya kan, tapi tetap kita hormat karena itu apa? Kita adalah orang Asia. Kita itu diciptakan mempunyai sopan santun, punya etika. Nah, ini sekarang kalau menjelek-jelekan gini kan, dunia membahas, yang memalu siapa? Saya malu. Presiden kamu itu pakai ijazah palsu ya. Meskipun mereka nggak tahu loh ceritanya kan, mungkin ceritanya orang mengadu begitu kan gitu kan. Tapi mereka karena nggak setiap orang setiap 24 jam lihat berita kan nggak kan. Mungkin dia baca sepotong. Tapi mereka sudah mempunyai suatu kesimpulan bahwa Presiden Indonesia, mantan Presiden Indonesia menggunakan ijazah palsu. Yang malu siapa? Kita semua malu. Itu tidak layak dilakukan, itu sangat tidak terpuji itu. Nah kan terakhir kan ijazah Pak Jokowi juga akhirnya sudah ditahan ya. Untuk kepentingan penyidik ya. Nah, itu yang sudah sesuai prosedur apa gimana sih? Kalau menurut saya sebetulnya gini, untuk membuktikan bahwa tuntutan atau apakah sekarang RS mereka udah jadi tersangka? Informasinya sudah ya? Belum. Masih jadi saksi terlapor. Saksi terlapor, tapi saya di beritanya teman-teman advokat katanya sudah ditetapkan tersangka. Saya nggak tahu loh ya, saya kan negara nggak ngikutin apa kasus ya, jadi saya nggak begitu tahu. Dan seharusnya menurut saya sudah dari zaman dulu juga harus jadi tersangka ya. Tidak ada alasan gitu loh. Untuk dia menahan ijazahnya asli itu kan untuk misalkan dia itu mengeluarkan ijazah lagi gitu kan. Oh ini saya ada ijazah aslinya, yang ini palsu kan. Nah kan penyidik sudah punya ijazah yang sudah disita kan sebagai pembanding kan gitu. Yang penting kan sebenarnya kalau bagi penyidik itu simple loh. Anda sekarang kan tidak bisa membuktikan bahwa ijazah ini palsu. Dia mau bilang dia ahli digital, ahli forensik, ahli apa kayak dunia itu tidak kenal. Di hukum Indonesia khususnya gitu kita tidak kenal namanya apa digital forensik apa, nggak ada itu ceritanya, itu nggak ada. Forensik itu ya kalau puslekfor Pak Mabes Polri, nggak ada lainnya lah. Hukum kita hanya ngakuin di sana gitu. Ya artinya dia yang dilaporkan tapi dia juga yang repot-repot harus menyerahkan ijazahnya sampai ditahan, itu artinya kenapa sih nggak harus yang pelapornya aja membuktikan gitu ya? Ya mungkin dalam hal ini penyidik punya suatu strategi ya untuk membungkam netizen kan pada teriak-teriak kenapa ijazahnya nggak berani ditunjukkan kan begitu kan. Sebenarnya ini kan pengaruh dari netizen. Seharusnya sebetulnya kalau saya jadi penyidik saya akan cuek, nggak baca kan gitu kan. Saya kan ikutin hukum, saya bukan ikutin suara rakyat.
kan gitu. Kalau sampai kita didominasi semuanya keputusan suara rakyat, ya kita bubar NKRI dong. Kita berjadi negara komunis kan. Komunis kan rakyat yang berkuasa. Ya nggak bisa lah, suara rakyat itu tidak menentukan. Yang menentukan kan hukum, politik. Makanya banyak orang gembar-gembor, Pak, ini suara rakyat ya, kamu jadi komunis aja sana. Pak, tapi sebenarnya boleh nggak sih sebagai warga negara, artinya ingin tahu nih bahwa seseorang atau pejabat publik diduga ijazah palsu, boleh nggak artinya? Ya menurut etika, menurut saya dalam hal ini tidak boleh ya. Karena gimana? Saya menilai Anda, itu kan dari Anda punya karakter, kemampuan, bukan dari ijazah kan. Saya dulu rekrut banyak karyawan ya, SH. Waduh, GPA-nya itu 3,8. Suruh bikin gugatannya nggak becus. Ya gimana? Ya ijazahnya hebat. Saya dulu juga terpengaruh kan. Wah, ijazahnya gini, udah langsung terima. Belum wawancara, belum tes, sudah langsung terima. Begitu kerja, bikin ini apa sih kamu bikin? Saya bilang gitu. Ya Pak, saya nggak bisa. Loh, kamu bisa dapat 3,8 itu dari mana? Nyontek, saya bilang gitu. Nah gitu kan, ijazah itu tidak perlu. Yang penting itu kemampuan. Coba lihat, kan almarhum Lim Swee Lyong, ya kita kenal lah. Sekolah SD, kekayaan siapa yang bisa lawan dia? Apa kamu bilang dia bodoh? Dia nggak ijazah, nggak punya ijazah SD pun belum tentu ada. Tapi kan dia pinter kan. Yang profesor semua kerja sama dia. Jadi menurut saya tidak etika kita menanya, oh kamu jadi menteri, oh kamu katanya dokter Andes, mana ijazah kamu? Oh, saya gini. Berarti kan kamu sudah a priori kan terhadap yang bersangkutan. Kan gitu, seperti contoh, situ nikah sama istri. Maaf ya, ini contoh kan gitu kan. Kemudian nanya sama dia, lu dulu sekolah dari sini, mana ijazahnya? Gue lihat, gue periksa, gue cek ke sekolah sana. Bener nggak ini lulusan dari SMA 12? Apa nggak langsung dicerai kamu langsung? Ya nggak pada etik, nggak pantas lah, nggak pada tempatnya kita nanya. Apalagi kita menanya pada pejabat publik. Kecuali dalam hal ini dia menggunakan ijazah dia dalam melakukan suatu aplikasi apa, kemudian di sana ditolak karena dengan catatan ijazahnya tidak benar. Boleh publik tanya kan, Pak, kenapa Bapak sampai ditolak, Pak? Bapak ngelamar jadi misalkan komisioner, misalkan gitu kan. Dicorek karena ini ternyata nggak benar kan gitu kan. Kalau selama tidak ada, ya berarti kamu mencari jarum di dalam laut tuh. Cari gara-gara kan itu kan nggak pada tempatnya lah. Kita menilai seseorang, kita menghormati pejabat kita, petinggi kita, siapapun itu karena kemampuan, bukan karena ijazah. Masa saya mesti tempelin saya S3, kamu hormatin saya? Ya nggak ada lah, malah kamu ditendang sama orang. Oke, Pak, kalau melihat psikologi Reusura sendiri, artinya kok dia berani gitu, Pak? Berani. Ya kan pasti ada yang nunjang, kan ada yang suruh. Oh, kan Bapak membaca itu ada yang ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa Saya sosoknya itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang nilainya cukup besar, 16 miliar. Wow. 16 miliar digulirkan ke sana. Artinya sebanding dengan resiko yang Reusura hadapi. Saya nggak tahu, Pak. Itu kan hanya namanya informasi yang belum tentu benar atau tidak. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Kepentingannya apa? Politik lah. Lawan politik. Ya, loser kan pasti selalu sakit hati kan. Setiap orang lah. Ya one day you jadi loser kan you sakit hati. Meskipun saya ini cantik, saya ini seksi, kok saya kalah ya pemilihan, ya kan? Sakit hati dong, kan gitu kan. Kan ada yang nggak bisa terima sakit hatinya. Pak, itu 16 miliar memang tujuannya untuk Saya nggak tahu. Itu kan saya mendapat informasi kehormatan demikian. seseorang atau gimana, Pak? Nah, pokoknya menggoyang gitu aja. Pak, ini ada kaitannya, kan sebelumnya sempat ramai nih bahwa ada isu pemakzulan Wapres. Apakah ada kaitannya mengarah ke situ Ya. sehingga menyenggol Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsunya atau seperti Karena apa? itu kan satu rentetan satu kereta kan. Semuanya itu kan jadi satu kan. Pemakzulan pada Wapres di mana? Revolusi aja kalau berani kan gitu kan. Ngapain repot-repot, ngapain harus teriak-teriak, ngapain harus ngomong sama media. Kalau berani ambil senjata dong, perang
revolusi, bubarkan negara, kan gitu. Ngomong gede aja kan gitu berarti kan. Ngapain harus begitu? Kan kita ikutin peraturan. Senang tidak senang, beliau terpilih, kita wajib menghormati. Kalau kita ini adalah orang waras. Kan kira-kira begitu kan. Pak, tapi kenal nggak sebenarnya Pak Jokowi dengan orang yang diduga apa? Di balik belakang Iya, di balik intelektualnya. tindakan. Ya beliau tentu tahu lah Tahu. siapa-siapa, dia pasti tahu gitu kan. Tapi beliau kan memegang sopan santun, dia tidak mau. Dia kan, saya lihat ya Pak Jokowi selama ini kan dihujat sejak dia berkuasa pun kan, jadi wali kota maupun gubernur kan dihujat kemana kanan kiri kan. Tapi dia kan diam aja kan gitu kan. Tadi Bapak bilang A1, berarti Bapak udah mengetahui dong sosoknya kan? apanya? Tadi bilang udah Ya, informasi A1. yang memberikan informasi saya ini A1. Tapi informasi itu sumbernya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi orangnya itu A1, bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Pak, ini ada terkait sakit hati dari orang-orang yang sebelumnya gitu. Loser. Ya, saya rasa mesti kalian yang menggali ya yang lebih tahu ya. Tapi yang jelas kan tidak ada hujan tanpa angin, kan gitu kan. Kalau ada ombak pasti ada angin, kan gitu kan, atau arus. Sama aja kan. Ini ada peristiwa kan pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin dong orang nggak ada kerjaan, heboh nggak begitu. Kemudian saya ada baca di YouTube atau di mana ya? Saya baca, saya lupa. Di salah satu artikel ya. Katanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu orang edan itu namanya. Kenapa Pak? Iya, yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi dalam negeri kok bawa ke luar negeri itu memalukan sendiri kita sendiri. Gimana sih? Karena kita punya harkat martabat dong. Masa kita nggak punya? Anda nggak bangga dengan Indonesia? Bangga dong. Masa nggak selesaikan dalam negeri terus minta orang Amerika? Emang Amerika itu bos kamu? Ya enggak lah. Itu kita harus benar-benar tegas gitu loh. Pak, kalau misalkan kemarin kan artinya prosedur CS terus sebagian orang meminta tunjukkan saja kalau ada asli ijazahnya. Kenapa alasannya Pak Jokowi nggak tunjukkan aja selesai masalahnya? Ya sekarang kan gini kan, saya kalau berdebat sama orang yang bukan levelnya, saya ngikutin apa kemauan yang bukan level kan saya berarti saya menurunkan derajat saya. Ya menurut saya Pak Jokowi, saya jadi pengacara Pak Jokowi, saya akan bilang nggak usah ladenin. Tidak ada wewenang dia untuk melihat. Misalkan wartawan pun nggak ada wewenang Anda untuk melihat ijazah saya, kan gitu kan? Nggak perlu. Saya nggak bisa karena ketakutan, saya kasih lihat ini loh ijazah saya. Ya, emang berarti kamu maling, ketakutan. Justru itu tindakan yang benar, kan gitu. Nanti kalau sidang diperlukan atau penyidik perlukan, saya tunjukkan. Itu yang jawaban menurut hukum yang tepat. Menurut Bapak, apa yang dilakukan Roy Suryo sangat fatal atau masih sebatas kewajaran? Memalukan harkat martabat NKRI. Menurut saya sayang sekali. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena ini kan sudah heboh di luar negeri kan. Yang malu orang kita. Jadi menurut saya sangat tidak simpati dengan tindakan-tindakan sekelompok orang yang mengorbankan harkat martabat bangsa demi kepentingan sekelompok orang. Sangat tidak setuju saya. Pak. Kita punya harkat martabat. Kita harus menjaga kita ini orang Indonesia. Itu tidak bisa menawar lagi itu. Nah, mau kalau gini mau bawa ke sana, saya mau ke sana, kan seperti pengemis kita. Wah, gua nggak dapet duit di sini, gua pinjem lah. Kalau perlu di jalanan, gua todong orang kan gitu. Sama aja kayak gitu kan. Ikutin rule aja. Dan lagi sekarang tanya sama mereka, kepentingan Anda itu apa? Apa kepentingannya? Dia melakukan demikian, tanya dong sama mereka itu kan. Apa sih kepentingan Anda? Anda membuat heboh begini, targetnya Anda itu apa? Apakah berpikir dengan adanya misalkan itu ternyata palsu, kemudian putusan-putusan 10 tahun itu semua batal? Nggak masuk akal lah. Kan gitu kan. Kan itu tidak mungkin terjadi. Terus kepentingannya apa? Tanya sama mereka. Kan kita ada kepentingan dong.
menyampaikan, saya misalkan saya ngecat rumah ini kan gitu, tembok ini saya cat kan, kepentingannya apa? Karena saya senang warna putih kan gitu kan, saya ada rasa putih, saya rasa